Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanggi Fatasa. Saya selaku moderator untuk pemateri Yuniza Dwi Zalpia. Kepada Yuniza Dwi Zalpia saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Niza Rizalpia dengan NIM 2105113551. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKK dalam kegiatan TOGA. Apa itu PKK? PKK merupakan singkatan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Pemberdayaan merupakan segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh berbagai pihak secara sendiri maupun bersama untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, lahir dan batin. Upaya pembinaan dan pemberdayaan merupakan tanggung jawab kita bersama. Maka diperlukan banyak mungkin kader-kader PKK yang mampu memberikan pencerahan kepada keluarga dan masyarakat agar dapat dipahami dan dilaksanakan kegiatan yang pada hakikatnya merupakan peningkatan kualitas aktivitas masyarakat pada umumnya dan mewujudkan keluarga sejahtera pada khususnya. Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Gerakan PKK ini merupakan gerakan nasional dalam pembangunan yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin. Di sini Di sini saya akan menjelaskan tentang Pokja PKK. Pokja PKK itu merupakan singkatan dari kelompok kerja PKK. Jadi Pokja PKK itu ada 4. Yang pertama yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pokja kedua yaitu pendidikan dan keterampilan. Yang Pokja ketiga yaitu pangan dan sandang. Yang keempat yaitu kesehatan dan lingkungan hidup. Di sini yang akan saya bahas yaitu Pokja keempat yaitu dalam kelompok kerja kesehatan dan lingkungan hidup dengan kegiatan TOGA. TOGA. Apa itu TOGA? TOGA merupakan singkatan dari tanaman obat keluarga. TOGA Toga merupakan singkatan dari tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil dari budidaya yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga pada hakikatnya merupakan sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan dan selanjutnya dapat disalurkan kepada masyarakat. Istilah tanaman obat keluarga ini lebih mengacu kepada penataan pekarangan. Jadi tidak berarti tanaman yang ditanam melulu yaitu tanaman hias, tapi juga tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Suatu tanaman bisa disebut sebagai tanaman obat apabila sebagian tanaman, seluruh tanaman atau eksudat tanaman tersebut dapat digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Selanjutnya, Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari toga. Fungsi yang pertama yaitu fungsi preventif. Maaf, sebentar.
Yang pertama yaitu upaya preventif atau pencegahan, yang kedua yaitu upaya promotif atau meningkatkan derajat kesehatan, yang ketiga upaya kuratif atau penyembuhan penyakit. Selain itu masih ada fungsi lainnya dari yoga, yaitu sebagai sarana untuk memperbaiki status gizi masyarakat, yang kedua sebagai sarana untuk pelestarian alam, yang ketiga sarana penyebaran gerakan penghijauan, yang keempat untuk pemerataan pendapatan, yang kelima untuk sarana keindahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaatkan sebagai toga. Biasanya ada beberapa tanaman yang dimanfaatkan sebagai toga yang sering ditanam, yaitu yang pertama tanaman yang diambil akar atau rimpangnya. Yang pertama itu jahe. Yang pertama itu jahe, manfaat jahe itu sangat banyak, antara lain untuk mengobati batuk, peluru dahak, peluru keringat, peluru haid, mengobati sakit rematik, dan penambah nafsu makan. Selanjutnya ada lengkuas untuk mengobati panu, kades, dan biduran. Selanjutnya ada kunyit untuk menyembuhkan diare. Lalu ada tanaman yang dimanfaatkan kulit batangnya. Yang pertama itu kayu manis, dimanfaatkan untuk mengobati penyakit batuk, sesak nafas, nyeri lambung, perkembung, diare, rematik, dan menghangatkan lambung. Yang kedua yaitu ada jeruk nipis. Kulit batangnya dapat digunakan untuk antiseptik sehingga bisa dipakaikan bahan baku obat kumur. Selanjutnya jenis tanaman yang dimanfaatkan daunnya. Ada daun seledri, dimanfaatkan untuk menyembuhkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya daun belimbing, digunakan untuk menyembuhkan tekanan darah tinggi juga. Selanjutnya ada daun kelor, manfaatnya mengobati panas dan dalam atau demam. Selanjutnya ada daun bayam duri, manfaatnya untuk mengobati kurang darah. Selanjutnya ada kangkung, manfaatnya untuk mengobati insomnia. Ada daun sirih untuk menyembuhkan batuk, antiseptik, dan obat kumur. Daun salam bersifat anti-stringensia. Selanjutnya ada daun jambu biji sebagai obat untuk menyembuhkan mencret. Selanjutnya ada tanaman yang diambil buahnya, yaitu ada jeruk nipis untuk menyembuhkan batuk dan mencairkan dahak. Ada mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi, ada pare untuk meningkatkan nafsu makan, ada pepaya untuk mengobati sakit mah, ada buah pinang untuk mengatasi keputihan, dan lain-lain. Sekian dari hasil presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yuniza Zelvia telah memaparkan materi yang telah dibacakan. Kepada rekan-rekan semua, apakah ingin bertanya? Izin moderator. Silakan Ananda. Baiklah, di sini saya Ananda Rizky Safrina dengan NIM 2105 110222 ingin bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya yaitu, siapa yang menjadi fasilitator dalam kegiatan toga tersebut? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ananda. Kepada Yuniza, apakah bisa dimengerti pertanyaan Ananda? Bisa, moderator. Apakah boleh langsung menjawab, moderator? Silakan kalau bisa. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada Ananda Rizky yang telah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Siapa yang menjadi fasilitator dalam kegiatan toga ini? Yang dalam hasil observasi saya, yaitu
yang saya observasi itu PKK desa. Jadi yang menjadi fasilitator dari kegiatan toga ini yaitu dari pengurus desanya tersebut yang memberikan fasilitator, seperti dia memberikan orang dari puskesmas atau juga dari anak KKN yang sedang bertugas di desa. Sekian, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yuniza. Kepada Ananda, bisakah dimengerti? Baik, moderator, saya mengerti. Terima kasih pemateri. Sama-sama. Baiklah, terima kasih atas Yuniza dan Ananda untuk hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata yang saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.